Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan mengajarkan usaha oleh banyak gaya. Ya, di sini gaya itu disimbolkan dengan F besar ya. Jadi kalau kita menuliskan ada gaya 1 sampai 3, kita bisa menuliskan F1, ada gaya F2, ada gaya F3 dan seterusnya sampai gaya ke N ya, bebas N-nya mau sampai berapa. Nah, kemudian kalau misalkan ada gaya seperti ini, usahanya berapa? Nah, usahanya berarti W sama dengan W1 ditambah usaha dari gaya 2 ditambah usaha dari gaya 3 ditambah usaha ke N gitu. Nah, contohnya kita sekarang gambar di sini ada gaya yang menarik benda di permukaan lantai yang kasar. Ya, di sini ada gaya F sebesar 10 Newton. Kemudian benda akan berpindah sejauh 5 meter. Ya, sampai sini ya. Nah, ini gayanya hanya satu. Nah, karena lantainya kasar, maka ada gaya kedua yaitu namanya gaya gesek. Gaya gesek ini akan menghambat gaya tarik 10 Newton. Gaya gesek kita beri nilai di sini sama dengan 2 Newton. Ya, biar mudah mengalihkannya. Oke, nah maka ada dua gaya dan kita akan cari masing-masing gayanya dulu. Yang pertama kita tahu bahwa usaha itu adalah hasil kali perkalian vektor gaya dengan perkalian titik dengan perpindahan. Nah, ya. Jadi kita akan cari dulu usaha dari F besar. W dari F besar itu sama dengan F dikali dengan delta S. Nah, ini delta S-nya. Ya. Delta S sama dengan 10 Newton dikali dengan 5 meter sama dengan 50 Joule. Kemudian kita cari usaha dari gaya gesek. Nah, sebelum ini saya sudah menjelaskan tentang gaya negatif ya. Jadi karena ini berlawanan arah dengan delta S, F berlawanan arah dengan delta S, maka hasilnya adalah min F dikalikan dengan delta S. Ini usaha negatif, berarti min 2 Newton dikalikan dengan 5 meter sama dengan min 10 Joule. Nah, maka usaha totalnya W sama dengan WF besar ditambah WF kecil. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, sama dengan 50 ditambah min 10 sama dengan 40 Joule. Nah, semoga kalian paham. Nah, sekarang kalau misalkan kalian tahu di
peristiwa sebuah benda ya di permukaan ya. Nah, ini ditarik gaya yang sama tadi, F-nya 10 Newton ya. Kemudian berpindah 5 meter ya. Berpindah dia 5 meter. Kemudian ada gaya normal. Ya, gaya normal ya. Kalian tahu gaya normal adalah gaya yang diberikan oleh bidang. Ya, tegak lurus ya. Jadi yang diberikan oleh bidang. Nah, berapakah gaya usaha yang disebabkan oleh gaya normal? Usaha yang disebabkan oleh gaya normal. Nah, kita tahu ya, W itu Wn sama dengan vektor gaya normal dikalikan perkalian titik dengan perpindahan. Maka N dikalikan dengan delta S. Nah, sudut yang dibentuknya berapa? Itu adalah cos theta. Nah, kita lihat di sini ini N ke atas ya, kemudian delta S ke sana kanan ya, maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Maka N-nya ini adalah N delta S-nya tadi 5 ya meter dikalikan dengan cos 90 derajat. Nah, kalian tahu ya, cos 90 derajat itu sama dengan 0. Maka karena ini hasilnya 0, maka Wn itu hasilnya selalu 0 dengan kasus yang seperti ini. Begitu. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ada benda ya, ini ada benda kembali. Kemudian berpindah ya sejauh 5 meter ya. Ditarik tadi gayanya berapa? 10 Newton. Kemudian berpindah 5 meter. Kemudian ada gaya geseknya itu 2 Newton, ya kan? Kemudian ada gaya normalnya ke atas tadi N tegak lurus. Dan ada yang namanya gaya berat yaitu mg. Nah, berarti ada 4 gaya. Yang pertama adalah F besar, F kecil, N, dan mg. Nah, total gayanya berapa? Kita bisa tulis W sama dengan WF besar ditambah W dari gaya gesek ditambah usaha dari gaya normal ditambah usaha dari gaya berat. Nah, ini gaya berat ya, mg. Nah, sama dengan WF-nya tadi kita dapat 50. Ditambah WF kecilnya kita dapat tadi min 10. Wn karena N sama delta S tegak lurus, maka kita dapat 0 tadi. Nah, mg dengan delta S, nah, kita lihat di sini. Mg itu ke bawah. Ya. Kemudian delta S itu ke kanan. Nah, di sini juga 90 derajat. Maka usaha yang disebabkan gaya berat juga 0. Jadi totalnya adalah 40 Joule. Usaha
yang disebabkan oleh keempat gaya tersebut. Oke, semoga bisa membantu penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe dan like dan komen jika penjelasan ini membantu kalian dalam belajar. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.